damai sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Kita boleh berada sebagaimana ada di pagi ini, harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi ini oleh karena perkenan Tuhan. Dan kami akan mendengar firman Tuhan sebagai landasan hidup kami hari ini. Tuhan tolong kami diberi pengertian untuk mengerti firman-Mu. Dan kami berdoa, tolonglah kami Roh Kudus, mampukan kami hati dan pikiran menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan Roma pasal 5 ayat 1 sampai 10. Nah, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 10. Namun kita baca di dalam ayat 2, saya baca sebagai garis penekanan kita. Dan mari kita membacanya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Saudara-saudara, tema kita harapan yang tak mengecewakan. Harapan yang tak mengecewakan kita lihat dalam sisi pandang iman Kristen. Artinya pengharapan kita adalah pengharapan yang penuh kasih karunia Allah, dan kita akan memperoleh masuk dalam kerajaan Allah oleh kasih karunia-Nya. Nah, oleh karena itu harapan yang tak mengecewakan atau bertitik tolak kepada firman Allah atau bertolak pada keyakinan kita, bukan harapan yang berdiri pada keinginan kita. Karena pengharapan kita mengharapkan yang tak mengecewakan itu bertolak dari iman dan hidup dipimpin oleh iman. Dalam Roma tadi kita baca ayat 2. Oleh kasih karunia Allah kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia-Nya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi harapan yang tak mengecewakan adalah tujuannya kelak adalah kita akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita jangan bergeser pada pengharapan kepada Allah sekalipun kita menderita. Sebab dikatakan dalam nas bacaan kita, di dalam kasih karunia kita berdiri teguh dan pengharapan yang akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi di tengah-tengah kesengsaraan kita dalam meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, harapan kita akan menerima kemuliaan Allah. Itu yang dimaksud. Jadi harapan yang tak mengecewakan itu bertumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun kita berada dalam kesengsaraan, sakit, penyakit, kita tahu sekalipun hidup ini berakhir dengan sakit, penyakit atau apapun itu, kita yakin kita akan menerima kemuliaan Allah. Ini yang dimaksud. Kita tidak luntur pengharapan kita kepada Allah. Karena harapan yang tak pernah mengecewakan. Atau harapan yang tak mengecewakan kita. Bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Nah, sekarang bagaimana kita membenahi pengharapan kita di tengah penderitaan. Sakit penyakit, ekonomi, dan lain sebagainya. Menekan kita. Kekecewaan dalam pergaulan, juga dalam menghadapi hidup ini. Maka kita tanamkan nilai
pengharapan kita di dalam Kristus itu bahwa orang-orang percaya di dalam pengharapannya akan menerima kasih karunia Allah dan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi dengan demikian saudara-saudara yang kasih, tema kita harapan yang tak mengecewakan itu kelak kita akan menerima kemuliaan Allah. Karena itu hidup kita harus kita benahi dengan pengharapan kemarahan kepada Allah. Di tengah penggerumunan hidup, di tengah ketidakpastian hidup setiap hari, maka kita tetap percaya harapan yang tak mengecewakan hanya di dalam Yesus Kristus. Bukan terdapat dalam diri kita, tetapi di dalam Yesus Kristus. Ini dijelaskan dalam bacaan kita. Jadi harapan yang tak mengecewakan itu adalah memiliki damai sejahtera. Iman dan kasih karunia itu harus menjadi jelas dalam hidup. Sebagaimana dikatakan ayat 1 Roma pasal 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita percaya bahwa harapan yang tak mengecewakan itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Titik tolaknya adalah di dalam Yesus Kristus, bukan kepada diri kita atau kepada ajaran lain. Sungguh mulianya firman Allah ini menyatakan kepada kita, nah tinggal dari mana sikap kita menanggapi itu dalam hidup. Tentu bermuara pada pengharapan yang tak mengecewakan. Sebab pengharapan tak mengecewakan itu berdasarkan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Dikatakan damai sejahtera Allah, maka kita punya keyakinan akan iman kita kepada Allah, bahwa setiap orang percaya tidak dibinasakan, tetapi malah diberi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu ibu bapak, kita mulai pekerjaan hari ini dengan penuh keyakinan setiap hari, yaitu Tuhan menyertai kita. Harapan yang tak mengecewakan hanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Mari kita pahami itu. Tuhan memberkati. Sebelum kita berdoa, mari kita merenungkan lebih dalam. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur bahwa inilah kami. Harapan yang tak mengecewakan hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus adalah mengecewakan. Tuntun jemaat-Mu Tuhan siang dan malam. Dan pagi ini untuk menyambut siang, berkati dalam meraih berkat Tuhan. Dan segala rencana-rencana kami hari ini jemaat, Tuhan berkenan. Ampunilah kami dengan Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.